Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifalukunna ya akhwat? Bagaimana kabar antunna di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan puasanya dalam Ramadan ini, salihah ya. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini dilancarkan, dimudahkan, dan juga diterima di sisi Allah. Oke? Semoga kita selalu sukses ya. Nah, sebelum kita belajar salihah, Ustazah tetap mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan 3M-nya ya salihah. Karena walaupun sudah ada vaksin dan beberapa orang sudah divaksin, tapi kita nggak boleh santai salihah ya. Karena virus ini tetap mengintai kita, tetap mengintai imun kita. Kalau imun kita lemah, maka kita bisa kena salihah ya. Jadi tetap berhati-hati dan juga tetap mengamalkan doa agar terhindar dari penyakit ya salihah yang sudah kalian hafalkan. Nah, jadi tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya ketika keluar rumah. Dan lebih baik kalau tidak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah ya, lebih baik diam di rumah, oke? Nah, sekarang salihah siapkan buku rangkuman tematik kalian dan buku tulis juga perlengkapan tulis lainnya untuk mencatat poin-poin penting dalam video kali ini salihah ya. Dan hari ini kita akan belajar di tema 9 ya, di subtema 1. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 17. Oke? Nah, kita lanjut ya. Pertama, kita akan belajar IPA salihah. Nah, sebelum kita belajar ini, Ustazah mau katakan bahwa kita akan belajar murojaah ya di sini. Karena apa? Karena kalian sudah pernah mempelajarinya di tahun lalu ketika kalian kelas 3. Ya, masih ingat tentang energi, sumber energi ya? Itu kayaknya insya Allah melekat ya di otak kalian. Sekarang yang pertama, perhatikan foto atau gambar yang Ustazah sajikan buat kalian. Nah, di sini ya. Jadi ini apa salihah? Ini adalah air. Jadi fungsi air itu apa salihah? Banyak ya fungsi air. Jadi contohnya apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk kalian minum, jelas ya, untuk mandi, untuk mencuci, dan untuk yang lainnya salihah ya. Masya Allah, banyak sekali kita diberikan banyak fungsi dari air ini salihah. Nah, selanjutnya selain yang 3 tadi kita sebutkan, ada nggak sih fungsi air lainnya? Tentu ada dong ya. Jadi yang pertama, air itu dapat dimanfaatkan jadi pembangkit listrik loh salihah. Masih ingat kan? Masih ingat dong ya, pembangkit listrik yang dari air itu apa ya sebutannya? Nah, ini seperti gambar yang Ustazah berikan. Jadi ini termasuk dalam PLTA ya. Barakallahu fiik, yang jawab PLTA di rumah nih. Masih ingat berarti ya. PLTA itu singkatan dari apa salihah? Dari pembangkit listrik tenaga air. Barakallahu fiik. Nah, jadi ini ada yang pertama PLTA di Sigura-gura yang berada di Sumatera Utara dan PLTA Jatiluhur yang ada di Jawa Barat, dan masih banyak PLTA atau bendungan-bendungan lainnya ya, bendungan namanya. Jadi salihah, waduk atau bendungan ini merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air yang dibuat untuk menyimpan atau menampung air. Jadi dia nampung air ini untuk membangkitkan listrik. Nah, cara kerjanya gimana salihah? Nih ya, kita murojaah lagi nih. Nah, seperti gambar yang di samping atau yang gambar yang disajikan ya, afwan. Jadi yang pertama, dari aliran listrik ini menuju ke turbin salihah yang akan membangkitkan energi listrik setelah diubah oleh generator. Jadi generator ini merupakan energi gerak yang akan berubah menjadi energi listrik ya. Jadi generator ini alatnya salihah untuk mengubah energi ya dari gerakan air ini menjadi energi listrik. Paham ya? Oke, kita lanjut.
Nah, sudah kita bahas tentang PLTA ya, insya Allah kalian masih ingat. Sekarang Ustazah pengen ingetin lagi. Masih ingat nggak kalian tentang dua perbedaan sumber energi? Jadi sumber energi itu ada dua. Masih ingat apa aja nggak? Ya, ada energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Masya Allah, barakallahu fiik yang sudah menjawab di rumah ini ya. Berarti insya Allah fresh nih, ingatannya masih ingat ya pelajaran yang tahun lalu. Nah, jadi seperti apa contohnya? Kita lanjut. Yang pertama, energi yang dapat diperbarui. Contohnya, ada air. Tadi kita sudah bahas ya, air. Jadi, terus yang kedua ada matahari. Ada apa lagi Salihah? Masih ingat? Ada angin. Nah, ada angin. Nah, kemudian ada apa lagi Salihah? Ada limbah kotoran sapi ya, masih ingat? Limbah kotoran sapi sebagai energi alternatif ya untuk menyalakan kompor nih. Dan yang terakhir itu ada limbah hasil pertanian ya, atau limbah hasil pertanian ini bisa dijadikan apa kira-kira? Dijadikan pupuk ya, Salihah, bisa dijadikan pupuk. Nah, jadi ini dia energi yang dapat diperbarui. Artinya apa? Tidak akan habis ya. Terus menerus akan ada insya Allah sampai hari kiamat ya. Seperti itu Salihah ya. Jadi bisa digunakan terus menerus tanpa takut habis ya. Tapi ingat Salihah, digunakan dengan cara yang bijak ya. Tidak menyia-nyiakan atau misalnya tidak mubazir seperti itu. Gunakan secukupnya. Apabila kalian butuh silahkan gunakan, tidak butuh jangan digunakan, oke? Nah, kita lanjut ke yang kedua, ada energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini ya, contohnya apa? Di sini ada bahan bakar fosil, ada minyak bumi, batu bara, gas bumi. Nah, seperti apa? BBM ya, BBM bahan bakar minyak dari apa Salihah? Dari fosil ya, fosil yang sudah terkubur berjuta-juta tahun lamanya ya. Nah, itu tidak dapat diperbarui Salihah. Apabila habis, maka ya sudah habis Salihah. Jadi tidak bisa digunakan berulang kali. Maka dari itu, di sini penghematan juga butuh kalian lakukan ya. Misalnya kalian ingatkan diri sendiri, ingatkan orang tua, ingatkan orang-orang terdekat bahwa kalian butuh berhemat ya. Misalnya entah itu tentang BBM, bensin ya, tidak kemana-mana kalau tidak dibutuhkan, seperti itu ya. Bisa dengan cara saling mengingatkan, seperti itu ya. Barakallahu fiik bagi yang masih ingat pelajaran ini Salihah ya. Nah, selanjutnya kita ke bahasa Indonesia. Jadi pembahasan IPA kali ini kita udah murojaah aja tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yang dapat diperbarui, dan juga tentang PLTA ya, yang di sini yang intinya tentang pembangkit listrik tenaga air. Insya Allah kalian tinggal murojaah, gampang ya. Nah, kemudian sebelum kita bahas tentang yang ada di bahasa Indonesia, jadi tahu nggak kalian pembangkit listrik tenaga air ini banyak ditempatkan di bagian apa ya? Di bagian apa tadi? Di bagian bendungan. Ingat ya, bendungan tempat menyimpan air yang melimpah. Oke? Nah, kita lanjut Salihah ke bahasa Indonesia. Di sini juga kalian akan murojaah lagi Salihah, karena apa? Ini pelajaran yang kemarin kalian bahas. Ya, masih ingat tentang wawancara? Insya Allah kalian masih ingat ya. Wawancara itu apa? Proses tanya jawab. Barakallahu fiik. Yang sudah bisa menjawab di rumah, ini kayaknya singkat ya. Tinggal kalian langsung aja bilang, oh ya proses tanya jawab saja. Udah selesai. Jadi di sini wawancara, proses tanya jawab antara penanya atau pewawancara dan pemberi informasi atau narasumber. Masih ingat ya, pewawancara adalah yang menanyakan, narasumber atau informan adalah yang memberikan jawaban. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini sudah mengingatkan juga tentang langkah-langkah mau melakukan wawancara. Ya, insya Allah kalian masih ingat. Yang pertama, ada menentukan topik.
Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Jadi setelah ada topiknya, kalian buat daftar pertanyaan apa aja sih yang mau ditanyain ke narasumber. Biar kalian ketika melakukan proses wawancara itu gak gugup, gak blank, gak apa gitu, gak kosong ya otaknya. Kemudian menentukan narasumber. Ingat, menentukan narasumber ini Salihah butuh narasumber yang sesuai dengan topik akan kalian bawa ya. Misalnya tentang budidaya tanaman, maka seseorang yang harus membudidayakan tanaman yang kalian wawancara, bukan seorang yang pandai memasak ya. Nggak nyambung jadinya. Nah, kemudian melakukan wawancara ya. Setelah kalian melakukan atau meminta pembuatan janji, nih janjian nih sama narasumber kapan bisa diwawancara, baru kalian melakukan proses wawancara. Nah, kemudian ada mencatat hal-hal penting. Tentunya ketika kalian wawancara, kalian mencatat inti-inti yang dikatakan oleh si narasumber atau kalian bisa membawa alat perekam ya. Untuk memudahkan. Nah, yang terakhir ada membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Ya, setelah kalian tulis intinya, buat laporan dan hasil wawancara kalian itu seperti apa. Jadi wawancara kalian itu tentang apa, hasilnya seperti apa ya. Oke? Nah, selanjutnya mengenai wawancara, masih di seputaran wawancara. Kalian pasti nggak asing ya tentang kata wartawan. Pasti sering dengar, sering baca ya, sering ngeliat juga. Nah, jadi kalian tahu apa itu wartawan? Jadi wartawan itu merupakan jenis pekerjaan Salihah ya, termasuk profesi, jenis pekerjaan yang bertujuan mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, entah itu juga majalah, radio, dan televisi. Biasanya apa? Kalian melihat atau nonton di TV ya, ada banyak wartawan yang mengerumuni seseorang narasumber. Nah, itu biasanya nih banyak wartawan yang bawa mic atau alat perekam ya, sambil mengajukan pertanyaan. Pernah kalian lihat ya di TV biasanya. Nah, ini Salihah, sama halnya dengan pewawancara, jadi wartawan ini juga bertugas mewawancarai orang atau narasumber ya, dan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melaporkan hasil yang didapatkan. Jadi setelah dia wawancara nih, nanya-nanya narasumber, ada yang dia laporkan dan dia simpulkan seperti langkah-langkah dalam wawancara ya Salihah. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada materi baru tentang wartawan ya, insya Allah singkat dan kalian bisa pahami, oke? Nah, karena di sini materi kita sudah habis Salihah, insya Allah materi ini termasuk materi murojaah ya. Jadi untuk latihannya insya Allah nggak berat di kalian. Oke? Nah, untuk evaluasi Salihah seperti biasa, jadi silahkan kalian buka bukunya di halaman 19-21. Untuk IPA hanya 7 nomor dan untuk bahasa Indonesia nomor 1-10, oke? Nah, ini Ustazah kasih latihan agar Ustazah lihat kalian nonton gak pelajaran hari ini, belajar gak hari ini. Jadi kalau kalian kerjakan tugas, kalian paham, oh berarti murojaahnya berhasil nih untuk materi yang kali ini, karena udah kita pernah bahas Salihah ya. Lagi kalau misalnya kalian dapatnya oh betul semua, oh, udah paham berarti ini udah murojaahnya udah zen, udah mumtaz. Oke? Nah, sebelum kita tutup Salihah, Ustazah mau mengingatkan untuk selalu sholat di awal waktu ya, mumpung kalian ada di bulan Ramadan, kerjakan sholat di awal waktu. Karena apa? Menambah pahala kalian ya. Terus kemudian murojaah Al-Quran, hadisnya bareng saudara-saudara di rumah, bareng Umi dan Abi ya, karena itu bisa menambah pahala kalian di bulan Ramadan. Siapa tahu dengan kalian murojaah, kalian mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Nah, kemudian di sini bantu orang tua di rumah. Nah ya, bantu orang tua. Mumpung di Ramadan juga banyak-banyak mencari pahala. Ladang pahala itu ada di bulan ini ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk menjaga 3M-nya. Ketika keluar rumah, mungkin kalian pengen ya pergi beli lauk bareng Umi di
luar ya. Jadi kalian juga tetap pakai masker, menjaga jarak, dan nanti pulangnya jangan lupa cuci tangan ya, agar keluarga di rumah juga tetap aman, Salihah, oke? Nah, Ustazah akhiri video kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.